Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Afiat Mudawamah pada pertemuan keempat pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengulas kembali tentang materi yang kemarin, yakni dimana kita sudah membahas tentang cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teorema Pythagoras maupun triple Pythagoras. Nah, jadi kemarin kan kita sudah menyelesaikan beberapa persoalan atau masalah nih. Saya sudah mengasih contoh-contoh soal mengenai permasalahan sehari-hari maupun permasalahan pada soal-soal biasa, baik mengenai bangun datarnya maupun bangun ruangnya dengan menggunakan dalil teorema Pythagoras. Karena kemarin sudah penutupan bab teorema Pythagoras, maka hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yakni bab lingkaran. Yang dimana pada pagi hari ini kita akan membahas atau mengulas mengenai apa itu lingkaran, sejarah lingkaran itu bagaimana, dan selanjutnya unsur-unsur di dalam lingkaran itu apa saja, bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Baik, jadi langsung saja di sini yang kita bahas ialah materi tentang lingkaran. Yang dimana sebelum kita lanjut membahas materi lingkaran lebih dalam, saya akan membacakan kompetensi dasar, lalu berikutnya indikator, dan selanjutnya baru kita membahas tentang materi dari lingkaran. Di sini kompetensi dasar dari lingkaran ini yakni menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian indikatornya di sini ialah mengamati unsur-unsur lingkaran, kemudian mengkritisi atau menalar hubungan antar unsur lingkaran, selanjutnya menemukan rumus menentukan panjang busur lingkaran, dan menemukan rumus untuk menentukan luas juring lingkaran. Nah, di sini apa sih yang dinamakan dengan lingkaran? Lingkaran ialah merupakan salah satu bentuk geometri dasar yang banyak kita temui dan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita biasa menemukan suatu bentuk benda yang menyerupai lingkaran. Semisal di sini ada roda, kemudian ada topi, lalu ada gelas, selanjutnya ada kaca yang berbentuk lingkaran, ada juga pintu yang berbentuk lingkaran, lalu ada juga caping, kemudian piring juga, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya sejarah lingkaran itu seperti apa? Jadi dulu bilangan pi itu kata lainnya ialah angka 3. Namun di sini banyak juga dari negara-negara lain yang menyebutkan bilangan pi itu dengan berbagai macam varian. Maksudnya berbagai macam penyebutan. Di sini yang pertama ada bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia di sini menyebutkan bilangan pi itu ialah 3 plus 1/8. Kemudian lanjut lagi ada bangsa Mesir kuno yang menyebutkan bahwa bilangan pi itu ialah 4 kali 8/9 kali 8/9. Kemudian salah satu matematikawan yang berasal dari Yunani yang bernama Archimedes, dia menggunakan poligon sebagai bantuan untuk menemukan pi, yaitu antara 223/71 atau 22/7. Jadi Archimedes ini atau nilai pi dari Archimedes ini yang masih digunakan sampai saat ini, yakni 22/7 atau 3,14. Dan gambar poligonnya yang sudah tertera di slide ini itu gambar poligon. Kemudian di abad ke-50 Masehi ada seorang matematikawan bernama Zhu Chungzi menemukan bilangan pi yang lebih akurat, yakni 335/113. Kemudian ada lagi tahun 1400 seorang matematikawan Persia bernama Al-Kashi menemukan pi hingga 16 digit desimal, melipat gandakan sisinya 23 kali. Dan selanjutnya dari mana sih
kata pi itu berasal. Jadi di sini William Jones, seorang matematikawan Inggris, mengenalkan simbol modern pi. Nah, jadi simbolnya ini dari William Jones, simbol pi-nya pada tahun 1700. Simbol pi ini dipilih karena di Yunani serupa dengan pi. Di sini jadi di Yunani ini pi ini, lambang simbol pi ini juga sama penyebutannya sebagai P, yang dimana singkatannya dari P ini perimeter atau keliling lingkaran. Dilanjut, kita akan mengenal lebih dalam tentang lingkaran. Yang pertama, apa sih itu lingkaran tadi? Jadi lingkaran di sini kita sudah ada gambar ya di slide antara lingkaran dan bukan lingkaran. Jadi sini lingkaran itu merupakan kurva tertutup atau kurva tutup. Kalau kurva terbuka itu bukan lingkaran. Dan kemudian yang bawah ini, nah itu ada R1, R2, dan R3, dan R4 adalah jarak titik pada kurva terhadap titik pusatnya. Jadi itu lingkaran. Jadi nanti kita akan menjelaskan R itu apa, O itu apa yang di sini ke slide selanjutnya. Di sini kita mengetahui bahwa lingkaran merupakan salah satu kurva tutup yang sederhana yang membagi bidangnya menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Yang bagian dalam itu di situ ada titik pusat, kemudian ada jari-jari, dan bagian luarnya nanti ada namanya tersendiri. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Ini misalkan titik pusatnya di sini P ya, itu dinamakan lingkaran P. Dan misal titik pusatnya O, itu berarti kita bisa menamakan itu lingkaran O. Kemudian jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari. Biasanya disimbolkan dengan R. Jadi di gambar slide yang sebelumnya tadi, itu kan ada sebuah lingkaran O yang dimana ada garis 4 garis tadi yang ada R1, R2, R3, R4 itu dinamakan dengan jari-jari. Selanjutnya kita akan menyebutkan atau mengenali unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama, jadi unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari itu ada unsur-unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung. Dan ruas garis atau kurva lengkung ini itu ada busur, tali busur, jari-jari, diameter, dan apotema. Dan yang di sini unsur lingkaran berupa luasan. Jadi di sini unsur lingkaran yang berupa luasan itu ada juring dan tembereng. Selanjutnya di sini kita akan membahas unsur-unsur lingkaran yang A. Ciri-cirinya di sini ini busur. Busur ini yang pertama ciri-cirinya ialah berupa kurva lengkung. Kemudian yang kedua berhimpit dengan lingkaran, dan yang ketiga jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusat kurang dari 180 derajat disebut busur minor. Jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut lebih dari 180 derajat disebut busur mayor. Busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat yakni 180 derajat. Jadi bisa diperhatikan di situ ada gambar yang dimana garis merah, garis yang menggunakan warna merah itu dinamakan busur. Jika busurnya kurang dari 180 derajat, berarti busur itu dinamakan busur minor. Dan jika lebih dari 180 derajat, berarti busur itu dinamakan busur mayor. Dan busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat itu 180 derajat. Jadi keterangannya di sini jika ada suatu soal dan tidak menyebutkan apakah busur busur yang digunakan busur mayor ataupun busur minor, maka yang dimaksud ialah busur minor. Ini sudah disepakati. Kemudian kita akan mengetahui ciri-ciri dari jari-jari. Di sini ciri-ciri dari jari-jari sendiri yang pertama ialah berupa ruas garis. Dan yang kedua menghubungkan titik lingkaran dengan titik pusat. Jadi perhatikan gambar yang sudah tertera. Di sini jari-jari, penulisan simbol jari-jari ini ada di
garis OD, PM, dan QS. Jadi OD di sini dari titik pusat sampai lingkaran itu dinamakan dengan jari-jari, lalu disebut dengan R simbolnya. Kemudian diameter, ciri-ciri dari diameter di sini ialah berupa ruas garis. Yang kedua, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang ketiga, melalui titik pusat lingkaran. Yang itu gambarnya seperti itu. Dia menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi di situ ada lingkaran, kemudian titik yang pertama itu misal di B, lalu titiknya kembali itu ada di D. Jadi dia menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi dia itu selalu melalui titik pusat. Di sini pada lingkaran O ada titik B, ada garis B sampai D, terus di lingkaran P ini ada garis JM, kemudian di lingkaran Q di sini ada garis SU. Kemudian kita akan menjelaskan ciri-ciri dari tali busur. Yang pertama berupa ruas garis lagi, yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran. Hampir sama dengan yang tadi diameter atau apa tadi, tapi bedanya di sini dia tidak melalui titik pusat, tapi melalui jalan lain, tapi dia menghubungkan dua titik pada lingkaran. Di situ ada lingkaran O, P, dan Q yang dimana simbolnya ini ada FE, kemudian RI, IR atau SU. Lanjut, apotema. Di sini ciri-ciri dari apotema sendiri ialah berupa ruas garis. Dan yang kedua menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Dan yang ketiga tegak lurus dengan tali busur. Jadi di sini apotema itu masih berupa ruas garis, kemudian dia menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Tegak lurus dengan tali busur. Jadi dia itu yang itu OG, kemudian di sama garis PQ, itu yang dinamakan dengan apotema. Dan selanjutnya kita akan membahas yang P, yakni unsur-unsur yang berupa luasan. Di sini ada juring, yang mana ciri-cirinya ialah berupa daerah di dalam lingkaran, kemudian yang kedua dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran, dan kemudian yang ketiga jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Jadi di sini yang dinamakan juring itu yang ada yang warna merah, itu juring, karena dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jadi di situ sudah jelas. Lanjut, kemudian ada tembereng. Dan ciri-ciri tembereng di sini ialah berupa daerah di dalam lingkaran, kemudian dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Sama, hampir sama, dibatasi. Dia masih di dalam lingkaran, kemudian dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi yang ada warna merahnya itu dinamakan dengan tembereng. Selanjutnya, selain istilah yang disebutkan tadi, ada juga satu istilah lain yang sangat erat kaitannya dengan lingkaran, yakni sudut pusat. Yang dimana sudut pusat itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut. Dan yang kedua, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Kemudian titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Jadi di sana untuk sudut pusat ialah kaki sudutnya di sini kan berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Jadi kaki sudutnya itu yang A dan yang B, itu kaki sudut. Karena dia berhimpit dengan jari-jarinya lingkaran. Kemudian titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Jadi titik sudutnya itu ada pi, terus ada alfa, ada beta di situ. Nah, itu namanya titik sudutnya karena dia berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Kemudian keterangannya di sini untuk istilah busur, juring, tembereng, sudut, jika tidak disebutkan mayor dan minor maka kita sepakati minor. Sama seperti yang awal tadi, baik dari busur atau apa yang tadi itu disepakati jika tidak disebutkan dia minor atau mayornya maka kita beranggapan bahwa itu minor.
Kemudian kita bisa menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Di sini sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi kita pahami lagi, sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Di sini dia hampir sama dengan sudut pusat. Tapi di sini nanti hubungannya apa dengan sudut pusat? Nanti jadi ada bedanya di sini. Langsung kita bahas hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat. Di sini sudut pusat besarnya itu lebih besar daripada sudut keliling. Jika diperhatikan lagi, misal di lingkaran yang sudah ada di gambar itu kita gambar sudut pusat, maka kalau jika dihitung lagi atau dibedakan, besar sudut pusat itu lebih besar daripada sudut keliling. Kemudian yang kedua, besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Misalkan dia sama-sama menghadap busur yang sama, jadi besarnya sudut keliling itu setengah dari besar sudut pusat. Misalkan sudut pusat di sini 180 derajat, maka besar sudut keliling ialah 90 derajat. Karena jika sudut-sudutnya menghadap busur yang sama. Kemudian yang ketiga, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Kemudian segi 4 tali busur. Di sini segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran. Jadi di sini tali busur ya, segi 4 tali busur. Segi 4 di sini yang keempat titiknya itu berhimpit dengan suatu lingkaran. Jadi segi 4-nya itu berada di dalam suatu lingkaran. Kemudian di sini ada juga hubungan antara sudut pusat panjang busur dengan keliling lingkaran. Di sini panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besarnya sudut pusat per sudut suatu lingkaran penuh. Jadi di sini ada juga cara mencari panjang busur atau keliling lingkaran, yakni sudut pusat bagi 300 per 360 derajat. Kemudian menentukan panjang busur dan luas juring. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan keliling lingkaran. Kita ulangi, panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besarnya sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh. Di sini sudah coba dipahami lagi bahwa hubungan antara sudut pusat, panjang busur dengan keliling lingkaran ialah panjang busur per keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh. Jadi panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Kemudian hubungan antara sudut pusat dan luas juring lingkaran, yakni luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per sudut lingkaran 360 derajat. Sudah ada di gambar semua, kalian perhatikan sekaligus memahaminya. Kemudian bawahnya juga juring per luas itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Jadi sudah sekian materi pada pagi hari ini. Jadi yang kita bahas tadi mengenai sejarah tentang lingkaran, baik apa itu lingkaran, terus ada juga sejarah lingkaran, yaitu bahwa 22/7 atau pi yang digunakan sampai saat ini ialah yang ditemukan oleh seorang ahli matematikawan yang berasal dari Yunani, yakni Archimedes. Itu yang menemukan pi 22/7 dan masih digunakan sampai saat ini. Dan kemudian unsur-unsur lingkaran ada tembereng, ada juring, kemudian tali busur, ada diameter, ada jari-jari, sudut pusat,
sudut keliling, dan kemudian ada apotema, dan masih banyak yang lainnya. Jadi hari ini yang kita bahas cuman membahas tentang unsur-unsur lingkaran dan juga pengertian dari luas juring, kemudian sudut pusat dan hubungan-hubungan dari sudut pusat maupun luas juring tersebut. Jadi sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa dipelajari materi hari ini, dipahami lagi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya jangan lupa dipersiapkan, dipelajari juga materi yang akan dibahas selanjutnya. Dan setelah itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Baik, sekian bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.